Nah, baik. Ya. Jadi Imam Abu Bakar Al-Husaini mengatakan kaidahnya kalau Imam Bukhari menyebutkan hadis mu'allaq dengan redaksi jazm, maka itu adalah sahih. Ya, hadisnya adalah hadis yang sahih. Ini kaidah yang beliau sebutkan sini. Ya. Wa ta'liqatuhu bi sighatil jazmi sahihatun. Dan ta'liqat Imam Bukhari atau periwayatan Imam Bukhari dengan cara mu'allaq tergantung. Mu'allaq itu artinya beliau tidak menyebutkan seluruh sanadnya. Ya. Beliau tidak menyebutkan seluruh sanadnya. Tapi kalau menggunakan redaksi yang jazm, kata penulis Kifayatul Akhyar, itu hadisnya sahih. Ya. Kenapa? Karena bisa jadi di tempat yang lain Imam Bukhari menyebutkan seluruh sanadnya. Paham? Ya. Jadi hadis yang mu'allaq adalah hadis yang tidak disebutkan dia punya sanad secara sempurna. Ya. Imam Bukhari mengatakan misalnya berkata sahabat ini. Ya. Jadi beliau tidak sebutkan dia punya sanad dari awal. Nanti yang disebutkan di akhir saja. Ya. Seperti mengatakan qala Abu Hurairah dan seterusnya dan seterusnya. Namanya hadis mu'allaq. Ya. Tapi beliau mengatakan kalau Imam Bukhari menyebutkan hadis mu'allaq dalam Sahih Bukhari dengan redaksi jazm, ya, bukan tamrid, redaksinya jazm. Jazm itu berarti pasti. Ya. Kalau tamrid itu masih diragukan. Ya. Maka dengan redaksi yang jazm, beliau mengatakan itu berarti hadisnya hadis yang sahih. Ya. Jadi hadis ini diriwayatkan dalam kitab-kitab yang lain oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Imam Al-Baihaqi, Imam An-Nasa'i. Nah, disebutkan di bawah, disebutkan juga oleh Imam Ahmad dan Imam Ad-Darimi. Nah, jadi banyak yang meriwayatkan dan disebutkan sebagai hadis yang sahih. Baik. Itu tentang sanad hadisnya. Jadi sanad hadisnya as-siwaku matharatun lil fami mardatun lirabbi adalah hadis yang sahih. Kesimpulannya. Ya, ini dalil yang pertama. Dalil yang pertama tentang sunnahnya kita bersiwak secara mutlak. Ya, tidak melihat waktu ataupun tempat. Jadi mutlakan. Ya, mau di masjid, mau di rumah, mau di ma'had, sekolah dan seterusnya. Jadi di mana saja dan kapan saja kita disunahkan untuk bersiwak. Ya. Bisa dibaca matharatun atau mitharatun. Ya. Baik. Itu yang pertama. Nah, kemudian poin yang selanjutnya. Wa hal yukrahu lis-shaimi ba'da zawal? Apakah dimakruhkan bagi orang yang berpuasa setelah tergelincirnya matahari ke barat, ya, atau setelah masuk waktu zuhur? Ya. Tadi kan dikatakan di segala waktu, ya, di semua waktu secara mutlak disunahkan kita bersiwak. Nah, ada pertanyaan. Di antara waktu itu adalah ketika kita puasa, dalam kondisi puasa, dan kalau sudah masuk waktu zuhur, apa hukumnya? Apakah tetap sunnah secara mutlak atau bagaimana? Paham ya? Paham ini masalahnya? Jadi masalahnya adalah kalau kita mengatakan siwak itu mutlak sunnah dalam kondisi apapun dan dalam waktu apapun, maka ada pertanyaan. Ya. Bagaimana kalau kita dalam kondisi berpuasa dan waktunya di waktu matahari sudah tergelincir ke barat atau sudah masuk waktu zuhur? Apakah masih disunahkan
dalam kategori mutlak itu atau bagaimana? Ya. Fihi khilafun. Ya. Ar-rajih fi ar-rafi'i war-rawdah annahu yukrahu. Ya. Jadi dalam mazhab Syafi'i, siwak dalam kondisi puasa dan setelah masuk waktu zuhur ada perselisihan para ulama, ada perbedaan pendapat para ulama. Dan yang rajih, ya, bila mengatakan yang rajih atau yang pendapat yang unggul, menurut Imam Ar-Rafi'i dan Ar-Rawdah. Ar-Rawdah ini kitabnya Imam Nawawi. Ya. Bahwa siwak pada waktu tersebut hukumnya makruh. Apa dalilnya makruh? Dalil makruhnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hadisnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la khulufu famis shaim atyabu 'indallahi min rihil miski. Ya. La khulufu famis shaim atyabu 'indallahi min rihil miski. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi, minyak misik. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dan dalam riwayat Muslim ditambahkan kata yaumal qiyamah. Jadi la khalufu famis shaimi yaumal qiyamah atyabu indallahi min rihil miski. Ini dalam riwayat Muslim. Jadi sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa pada hari kiamat lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Khuluf. Wal khulufu bi dhammil kha' wal lam huwa at-taghayyur. Wa khussa bima ba'da zawal li'anna taghayyur al-fami bisababi as-sawmi hina idzin yadhharu. Falau taghayyara famuhu ba'da zawali bisababin akhar kanaumin aw ghairihi fastaka li ajli dzalika la yukrah. Ya. Jadi khuluf dibaca dengan dhammah, artinya taghayyur, perubahan. Ya, perubahan bau mulut. Dan dikhususkan dengan waktu setelah masuknya waktu zuhur, karena bau mulut pada saat itu, pada waktu zuhur, itu sangat kentara sekali. Atau sangat tercium. Ya. Jadi baunya itu lebih keras daripada bau mulut sebelum zawal. Ya. Karena apa? Karena kalau dari pagi itu kan kita tadi kan sudah sikat gigi kan habis makan sahur. Ya, sikat gigi. Nah, itu masih berdampak itu sampai tengah hari. Begitu sudah tengah hari lewat, ketika matahari sudah tergelincir, itu bau mulut, pengaruh sikat gigi tadi pagi itu sudah hilang. Ya, sudah hilang dia. Nah, begitu masuk zuhur, karena sudah hilang sudah hilang pengaruh sikat gigi pagi, maka ketika sudah zuhur itu bau mulut tidak ada lagi yang tahan. Ya. Tidak ada yang redam. Peredamnya sudah hilang. Maka baunya akan terciumnya lebih keras. Nah, kalau tidak percaya coba saja nanti kalau puasa. Nah, cium sendiri, jangan kasih cium orang. Kalau kasih cium orang bisa muntah orangnya. Ya. Nah,
Kenapa hadis ini dijadikan sebagai dalil bagi orang yang memakruhkan? Ya. Nah ini. Bagaimana caranya beristidlal? Ya, karena di sini kan menjelaskan tentang bau mulut. Yang tadi tentang siwak. Apa hubungannya siwak dan bau mulut? Ya. Cara beristidlalnya adalah, ya, karena bau mulut kita nanti lebih harum, itu maka dilarang secara makruh, larangannya makruh, bukan haram ya, larangannya adalah larangan makruh. Dimakruhkan kita untuk siwak. Supaya apa? Supaya bau itu jangan hilang. Ya. Kalau bersiwak kan baunya hilang. Ya kan? Karena nanti kalau kita bersiwak, mulut kita jadi bau siwak. Ya. Jadi bau mulut yang berubah karena puasa itu hilang. Ya, paham? Nah. Karena itulah supaya tidak hilang itu bau mulut, jangan disiwak kalau sudah masuk waktu zuhur. Supaya nanti jadi saksi di hadapan Allah. Ya. Jadi bau mulut itu nanti jadi saksi di hadapan Allah. Jadi bau mulut itu nanti harum. Tapi di hari kiamat, bukan sekarang. Ya. Harumnya nanti di hari kiamat. Nanti di hadapan Allah baru dia harum. Ya. Bukan ketika kita puasa di dunia ini. Ya, sebagian orang salah paham dengan hadisnya. Ya. Sebagian orang salah paham dengan hadisnya. Dia kira itu bau mulut yang harum itu ketika puasa di dunia itu. Ya. Maka dia suruh cium orang di mulut. Cium dulu kita mulut ini harum atau tidak. Ada puasa kita ini. Ya. Kalau di dunia tetap bau jigong. Ya. Tetap bau jigong. Ya. Makanya di dalam hadisnya, dalam riwayat Muslim ada keterangan yaumal qiyamah. Ya. Begitu cara kita memahami hadisnya. Jadi nanti bau mulut yang harum itu pada saat kapan? Pada hari kiamat. Apa fungsinya sebagai bau mulut itu harum di hari kiamat? Sebagai saksi. Ya. Saksi untuk kita. Sebagai syafaat untuk kita. Ya. Karena ibadah-ibadah kita itu nanti di hari kemudian datang dia. Ya. Sebagai saksi. Jadi apa yang kita lakukan di dunia ini berupa ibadah, ketaatan kepada Allah, nanti di hari kiamat, bahkan bukan di hari kiamat, sejak di dalam kubur. Ya, sejak di alam kubur. Ibadah-ibadah kita itu akan datang menjadi teman kita kalau di kubur. Ya. Jadi disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bahwa ketika orang sudah dikuburkan, ya, kalau dia orang beriman, dia orang taat, ketika sudah pergi keluarganya pulang, ya, setelah dikuburkan keluarganya sudah pulang ke rumahnya, maka akan datang, ya, seorang yang sangat indah kelihatannya, sangat harum baunya, dan sangat bersih penampakannya. Ya. Dan sang mayat pun bertanya, siapa kamu? Dia tidak kenal. Ya, dia tidak kenal. Dan yang datang itu mengatakan, aku inilah amalan-amalan solehmu di dunia. Jadi aku datang akan menemani kamu sekarang di sini. Ya, itu di dalam kubur. Nah, begitu juga di hari kiamat. Nah, kalau sudah di dalam kubur amal soleh kita datang menemani, maka di hari kiamat, insya Allah dia datang ulang. Ya, dia tidak akan berpisah dengan kita. Ya, nah itu juga salah satu yang menjadi saksi di hari kiamat adalah bau mulut. Ketika kita berpuasa. Ya, jadi busuknya bau mulut kita ketika kita berpuasa itu dalam pandangan Imam Ar-Rafi'i dan penulis Ar-Raudhah itu dimakruhkan untuk dihilangkan dengan siwak. Ya, makanya siwak jadi hukumnya jadi makruh karena bisa menghilangkan bau mulut. Sedangkan bau mulut itu sangat kita butuhkan nanti di hari kiamat sebagai saksi. Saksi di hadapan Allah bahwa kita beribadah di dunia. Ya, kita berpuasa. Ya. Baik puasa wajib ataupun puasa sunnah. Ya. Baik. Itu
cara berdalilnya. Ya. Falau taghayyara famuhu ba'da zawali bisababin akhar. Ya. Andaikan berubah bau mulutnya setelah tergelincir matahari dengan sebab yang lain selain puasa maksudnya, dengan sebab yang lain, kanaumin au ghairihi, seperti tidur. Jadi sebelum zuhur dia tidur, ya namanya qailulah. Ya. Qailulah itu tidur sebelum waktu zuhur. Nah, begitu waktu zuhur masuk dia bangun mau salat zuhur dan dia rasa mulutnya berubah baunya karena habis tidur. Ya, jadi bukan karena dia puasa, tapi karena dia tidur. Fastaka li ajli dzalika la yukrah. Maka dia pun bersiwak karena sebab tidur itu, jadi bukan sebab puasanya. Jadi sebabnya karena dia tidur. Ya, jadi dia puasa, tidur sebelum zuhur, kemudian bangun untuk salat zuhur dia siwak. Di sini disebutkan la yukrah, itu tidak dimakruhkan. Ya, karena penyebabnya bukan bau mulut karena puasa, tapi bau mulut karena tidur. Baik. Paham? Paham semua? Baik. Nah, pendapat yang kedua, waqila la yukrahul istiyaku mutlaqan. Dan pendapat yang kedua, qila. Disebut dengan qila. Qila ini namanya sighatut tamril. Tidak dimakruhkan secara mutlak. Jadi, kita sebutkan tadi, bagi orang yang berpuasa, siwak setelah zawal, ada dua pendapat. Pendapat yang pertama dirojihkan oleh Imam Ar-Rafi'i adalah makruh. Dan pendapat yang kedua tidak makruh. Wa bihi qala al-a'immatu tsalatsah wa rajjahahu an-Nawawi fi Syarhil Muhadzab wa qala al-Qadhi Husain yukrahu fil fardhi duna an-nafli khaufan min ar-riya'. Baik. Jadi pendapat yang kedua tidak makruh secara mutlak dan ini dirojihkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Syarhul Muhadzab. Kalau dalam Ar-Raudhah beliau merojihkan yang makruh. Dalam Syarhul Muhadzab beliau merojihkan yang tidak makruh. Baik, sampai situ paham? Nah, pendapat yang ketiga, ternyata ada 3 pendapat. Berkata Qadhi Husain, dimakruhkan dalam puasa yang wajib dan tidak makruh bila puasa yang sunnah. Jadi kalau makruh, kalau puasa wajib hukumnya makruh. Kalau puasa sunnah hukumnya tidak. Jadi bebas, mutlak. Ya. Kenapa puasa sunnah dan puasa wajib dibedakan? Alasannya kata beliau, kalau puasa sunnah bisa membuat riya. Ya. Kalau puasa wajib, orang sama-sama puasa semua. Ya. Orang sama-sama puasa. Sedangkan kalau puasa sunnah kan kita puasa, orang lain tidak puasa. Nah, supaya orang tahu kita puasa sunnah, kita tidak siwak. Ketika ditanya, kenapa mulutmu bau sekali? Tidak siwak kau? Tidak. Kenapa kau tidak siwak? Adalah. Mau tahu aja rahasia orang. Kenapa? Mau ditanya? Tidak. Oh, iya hari Senin ya? Nah. Itu namanya ingin diketahui kalau dia puasa Senin. Walaupun jawabannya
Adalah. Kenapa kau tidak siwak? Ada. Nah, itu kata beliau. Nah, supaya orang tidak curiga kita puasa, siwak saja. Paham? Nah, ini kata beliau. Makanya beliau Qadhi Husain membedakan antara puasa wajib dan puasa sunnah. Kalau puasa wajib, orang semua sama-sama puasa. Jadi orang tahu kalau kita tidak siwak ya karena kita puasa itu, karena kita sama-sama sedang puasa. Ya. Tapi kalau jadi tidak ada apanya ketika kita tidak siwak kata beliau, itu tidak ada orang curiga kita puasa atau tidak. Orang tahu kita puasa, sama-sama puasa wajib, puasa Ramadan. Ya. Maka dimakruhkan di situ. Ya. Dimakruhkan kita untuk bersiwak. Jadi kita tinggalkan siwak puasa Ramadan. Nah, kalau puasa sunnah, kata beliau, jangan tinggalkan siwak. Supaya apa? Supaya orang tidak curiga kita puasa. Ya kan? Kalau orang curiga kita puasa, itu bisa menimbulkan riak nanti. Ya, kenapa kamu tidak siwak? Mulutmu bau sekali. Ya, kenapa kamu? Ya. Ada. Ya. Apa alasannya kamu tidak siwak? Bau mulutmu? Ada. Dia bilang ada. Oh, berpuasa kan? Iyo. Itu kata. Iyo, itu bisa menimbulkan apa? Menimbulkan rasa bangga. Itu yang kata Qadhi Husain supaya orang tidak curiga. Rahasiakan puasa sunnah. Ya. Kita siwak. Ya, ini beliau mengatakan tidak dimakruhkan ketika kita puasa sunnah. Ya, jadi kesimpulannya pakai siwak ketika puasa hukumnya ya tidak haram, makruh saja. Ya, dalam pendapat Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i hukumnya makruh saja. Tapi siwak yang kita sebutkan siwak yang pakai kayu arak. Ya, bukan pakai sikat gigi dan odol. Ya, kita sudah sebutkan bedanya. Ya, walaupun sebagian ulama mengatakan ya sama saja. Tapi dalam pendapat ini tidak sama antara siwak dan odol. Ya, karena odol itu dia ada rasanya. Kalau siwak tidak ada rasa. Ya. Kalau odol kan ada rasa manis. Ya, ada rasa manis dan itu untuk menghindarkan rasa manis itu masuk ke dalam tenggorokan agak susah. Ya. Kalau siwak tidak ada rasa dia, tidak ada rasa manis. Ya, tidak ada rasa manis. Baik. Wa qala musannif lis-shaim yu'khadhu minhu annal karahata tazulu bi ghurubi syamsi. Wa hadha huwa as-sahih fi syarhil muhadzab wa qila tabqa al-karahah ila al-fitri wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya, masalah selanjutnya. Kalau sudah masuk maghrib, ya, sudah masuk maghrib, ketika kita puasa, sudah masuk maghrib. Sebelum berbuka, kita bersiwak. Sebelum berbuka, kita bersiwak dulu. Apakah masih makruh atau tidak? Paham masalahnya? Ya. Pendapat yang pertama disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Syarhul Muhadzab dan beliau mengatakan pendapat yang sahih bahwa ketika sudah masuk maghrib maka hukum makruhnya hilang. Karena apa? Karena kalau orang puasa kalau sudah sampai maghrib berarti dia sudah boleh makan. Kan? Sudah boleh berbuka. Paham? Kalau makan saja boleh, apalagi juga siwak. Ya. Kalau makan dan minum saja sudah boleh, karena sudah maghrib, maka bersiwak pun tentu lebih boleh. Karena ketika siwak kan kita tidak makan itu siwak. Ya. Cuma buat gosok gigi, tidak ada orang makan siwak. Tidak ada. Ya. Jadi kalau sudah maghrib, kata beliau, sudah boleh berarti. Makruhnya hilang. Ya. Kenapa? Karena
Pengarang kitab mengatakan lis-shaim, bagi orang yang berpuasa. Dan yang jelas puasa itu dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Jadi kalau sudah matahari sudah tenggelam, berarti sudah tidak dihukumi puasa lagi. Ya. Sudah tidak dihukumi puasa lagi orang. Ya. Makanya diwajibkan berbuka di situ. Ya. Untuk memisahkan antara waktu puasa dan waktu tidak puasa. Ya. Makanya dianjurkan kita berbuka dulu sebelum sholat. Ya. Kalau sudah berbuka, maka otomatis siwak pun tidak makruh lagi. Karena tadi itu, orang yang berpuasa, kalau sudah maghrib itu sudah tidak dianggap puasa lagi. Karena itu sudah waktu berbuka. Jadi kalau dia makan saja boleh, apalagi bersiwak. Pendapat yang pertama yang dirojihkan oleh Imam An-Nawawi dalam Syarhul Muhadzab. Ada pendapat yang kedua, qila tabaqal karahah ilal fitri. Pendapat yang kedua mengatakan tetap makruh sampai dia berbuka. Ya. Jadi menurut pendapat yang kedua ini, berbuka dulu baru bersiwak. Ya. Kalau dia sudah berbuka, berarti itu tanda batal puasanya. Ya. Tanda dia membatalkan puasa atau tanda dia mengakhiri puasa dengan berbuka, bukan dengan bersiwak. Nah itu kata mereka. Ya. Jadi kalau dia sudah makan, sudah minum, baru boleh bersiwak. Tapi makruhnya itu selesainya kalau dia sudah makan. Sebelum makan masih makruh, siwak masih makruh. Setelah makan tidak makruh lagi. Karena dia sudah dihukumi tidak puasa. Karena puasa itu diakhiri dengan makan. Ya. Diakhiri dengan makan. Paham sampai sini? Paham. Baik. Nah itu tentang puasa. Thumma siwak yata'akkadu istihbabuhu fi mawadhi' minha inda taghayyuril fam min azmin wa ghairihi. Wal azmu qila as-sukutut tawil wa qila huwa tarkul akl. Wa qawluhu wa ghairihi yadkhulu fihi ma idza taghayyara bi akli ma lahu raihah karihah katsami wal basal wa nahwihima. Ya. Kemudian siwak istihbabnya lebih ditegaskan lagi dalam beberapa waktu yang disebutkan. Pertama, ketika berubahnya bau mulut karena azmin dan yang lainnya. Dan makna azm itu adalah, ada yang mengatakan as-sukut at-tawil, diam yang lama. Ya. Diam yang lama. Jadi tidak bicara dalam waktu yang lama, itu bisa membuat bau mulut berubah. Contohnya ketika tidur. Kalau kita tidur kan kita diam. Karena tidak ada orang tidur yang bercerita. Ya. Kalau tidur ya tidur. Ya. Yang cerita cuma dia punya ngorok yang cerita. Ya. Nah, diam yang lama itu membuat mulut baunya berubah. Ada juga mengatakan azmun itu artinya tarkul akli. Ya, meninggalkan makan atau tidak makan. Jadi kalau kita tidak makan, maka mulut kita akan berubah baunya. Karena apa? Karena proses pencernaan di lambung itu membuat udara naik ke atas. Ya, udara naik ke atas. Oksigennya naik ke atas. Maka bisa membuat mulut berbau. Dan kata ghairihi dan yang selainnya itu menjelaskan tentang berubahnya bau mulut dengan makan makanan yang berbau, tidak sedap. Ya. Makan makanan yang berbau tidak sedap, seperti makan as-saum wal basal, bawang putih dan bawang merah. Nah, basal itu bawang bombay.
Ya, bawang bombay namanya basal. Ya. Bukan menangis bombay. Ada menangis bombay atau artinya menangis bombay? Bawang bombay yang besar itu. Ya, kita sebutnya bawang bombay. Kenapa dikatakan bombay? Bombay itu daerah di India, namanya Bombay. Ya. Mungkin dulu asalnya dari Bombay. Ya. Itu namanya basal. Nah, basal itu kalau orang Arab dibuat lalapan itu. Ya. Jadi mereka makan daging, makan bawang. Makan daging, makan bawang, daging bawang. Ya. Manis, rasanya manis. Ya, dan dia tidak pedis, tidak sama dengan bawang yang kita pakai yang kecil-kecil untuk bumbu. Ya. Bawang bombay itu dia tidak pedis. Ya, jadi kalau dimakan begitu macam makan apa? Rasanya itu kayak manis-manis begitu, apa yang makanannya manis-manis? Kayak apa ya? Astagfirullah. Kayak lobak itu. Tahu lobak? Pernah makan lobak, Fahrin? Lobak itu kayak kentang, tapi dia warnanya putih. Ya. Tahu lobak? Rasanya kayak labu siam. Tahu labu siam? Labu siam yang hijau, yang banyak di pasar. Nah, itu mirip-mirip lah itu. Nah, bawang bombay itu dia, kalau orang Arab itu makan daging pakai bawang bombay. Makan daging, dia lalapan itu. Tapi baunya busuk, ya, baunya tidak sedap. Ya. Nah itu, jadi kalau kita makan barang-barang begitu, disunnahkan juga kita untuk apa? Siwak. Ya, bersiwak. Supaya menghilangkan bau tidak sedapnya. Itu yang pertama. Wa minha indal qiyami minan naum. Ya. Dan yang kedua adalah ketika kita bangun tidur. Hadisnya, karena Rasulullah SAW idza stayaqadha minan naumi istaka. Wa ruya yashusu fahu bisiwak. Ya. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim dan lainnya. Dalilnya adalah Rasulullah SAW apabila bangun dari tidur beliau bersiwak. Dalam riwayat yang lain beliau yashusu fahu bisiwak. Yashus itu artinya menggosok ini. Ya. Menggosok mulut beliau dengan siwak. Fah ini artinya mulut. Ya. Termasuk apa ini? Kalau dalam nahwu itu apa katanya namanya? Asmaul khamsah. Ya. Al-asma'ul khamsah. Kalau dia mansub dengan apa? Asma'ul khamsah mansub dengan alif. Makanya disebutkan yashusu fahu. Ya, beliau menggosok mulut beliau. Wa ma'na yashusu yunadhifu wa yaghsilu. Wal haditsu rawahu Syaikhan. Wa wajhu ta'kidil istihbab indal qiyam minhu anna an-naum yastalzimu tarkal akli was sukut wa huma min asbabi at-taghayyur. Ya. Jadi makna yashus artinya beliau menggosok atau membersihkan. Hadisnya adalah hadis yang sahih riwayat Asy-Syaikhan. Asy-Syaikhan ini berarti Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Dan sebab istihbabnya lebih dianjurkan karena bangun dari tidur karena tidur itu menyebabkan kita tidak makan dan menyebabkan kita diam dalam waktu yang lama. Dan keduanya adalah penyebab utama dari perubahan bau mulut. Ya, tidak makan dalam waktu yang lama atau diam dalam waktu yang lama itu penyebab utama dari perubahan bau mulut. Maka sangat dianjurkan ketika bangun tidur kita bersiwak. Ya, supaya meredam bau mulut. Dan yang ketiga, wa minha indal qiyami ilas shalah. Ya. Yang ketiga adalah ketika mau mendirikan salat. Hadisnya liqaulihi sallallahu alaihi wasallam laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah rawahu Syaikhan. Jadi hadisnya Rasulullah bersabda, andaikan
Aku tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali mau sholat. Ya. Andaikan tidak memberatkan umatku, ya ini hadis ya, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Andaikan tidak memberatkan umatku, maka aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap sholat, setiap mau sholat. Ya, jadi di sini ada keinginan Nabi SAW untuk memerintahkan. Jadi keinginan Nabi itu menunjukkan sangat dianjurkannya. Walaupun keinginan itu tidak beliau wujudkan. Kenapa? Karena menimbang menimbang dampak yang lain. Ya, dampaknya akan memberatkan. Ya, karena kalau diperintahkan oleh Nabi jadi wajib. Ya, nah kalau jadi wajib itu kita akan berat. Ya, berat untuk kita laksanakan. Apalagi umat Islam ini tidak semua daerah itu ada kayu siwak. Di Indonesia kan tidak ada. Ya. Nah, walaupun sebagian orang menggunakan kayu yang lain selain kayu arak. Ada kayu yang sejenis seperti arak digunakan untuk bersiwak. Saya pernah coba itu. Luka-luka gusi. Ya. Karena dia keras. Ya, tidak sama dengan kayu arak. Kayu arak itu kalau kita pakai siwak, gusi tidak apa-apa. Ya, gigi jadi bersih, tapi gusi tidak apa-apa. Karena dia lembut, dia punya tekstur. Dia punya tekstur kayunya itu lembut. Ya. Jadi dia seperti sikat gigi jadinya. Nah, kalau dengan kayu yang lain, apalagi kayu di Indonesia, kayu keras-keras. Nah, dengan bambu, air lebih keras lagi. Nah, itu bisa melukai gusi. Nah, kita membersihkan gigi, gusi luka. Ya. Bau mulut hilang, berdarah-darah yang muncul. Nah, itu kan. Nah, itu kalau kata Nabi SAW, andaikan saya tidak memberatkan, ya, maka saya perintahkan. Nah, itu keinginan Nabi yang menunjukkan siwak itu sangat dianjurkan. Ya, walaupun tidak diwajibkan. Kalau hukumnya wajib jadi berat. Ya. Ini hadis yang pertama. Dalil yang kedua, an Aisyah radhiyallahu taala anha, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, rak'atani bis-siwaki afdalu min 70 rak'ah bila siwak. Rawahu Abu Nuaim min haditsil Humaidi bi isnadi kulli rijalihi thiqat. Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 2 rakaat salat yang di siwak, artinya orang yang salat 2 rakaat dan sebelumnya dia bersiwak, afdalu, lebih afdal daripada orang yang salat 70 rakaat tapi dia tidak bersiwak. Ya. Jadi keutamaannya itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya hadis Abu Nuaim yang disebutkan di sini, warijaluhu muwaffaqun. Jadi perawi-perawi hadis ini adalah perawi-perawi yang terpercaya. Ya. Disebutkan oleh beliau, diriwayatkan oleh Abu Nuaim dari hadis Al-Humaidi dengan sanad, dalam setiap sanad dalam syaratnya itu semua perawinya adalah orang-orang yang thiqah, orang-orang yang terpercaya. Jadi hadisnya bisa dipakai, ya, bisa dijadikan sebagai hujjah karena dia diriwayatkan oleh orang-orang yang terpercaya. Nah, jadi beliau mengatakan salat 2 rakaat yang diawali atau yang lebih dulu kita siwak, ya, itu lebih utama daripada orang salat 70 rakaat tapi dia tidak siwak sebelumnya. Ya. Dia tidak bersiwak sebelum salat. Nah, itu dapat pahala tapi tidak sebanding pahalanya dengan orang yang bersiwak. Nah, jadi ini keutamaan siwak bisa menyebabkan sholat kita lebih besar. Ya. Kredit poinnya lebih besar. Ya, tapi tidak ada siwak. Nah, tidak diawali oleh siwak. Baik.
Wasiwaku muta'akkadun indal qiyami ila sholati wa in lam yakun alfamu mutaghayyiran. Wala farqa baina sholatil fardhi wan nafli hatta walau shalla sholatan dzata taslimatin kadduha wa tarawih wa tahajjud ustuhibba lahu an yastaka li kulli rak'atain. Wa kadza lil janazati wat tawaf. Wala farqa baina sholati bil wudu' aw tayammum aw 'inda faqdi at-tahuraini. Wa yata'akkadu al-istihbabu aidan indal wudu' wa in lam yusalli. Ya. Dan siwak sangat dianjurkan ketika kita mau salat walaupun mulut kita tidak berubah baunya. Ya. Jadi kalau tadi itu yang berubah bau itu ketika puasa. Nah, jadi kalau ketika mau salat walaupun mulut kita tidak berubah bau, maka diistihbabkan kita untuk bersiwak. Berdasarkan hadis tadi. Ya. Karena itu bisa membuat nilai salatnya lebih banyak. Ya. Kredit poinnya lebih banyak. Maka disunnahkan bersiwak walaupun mulut kita tidak berubah bau. Artinya tidak ada bau-bau yang tidak sedap. Ya. Dan tidak ada perbedaan antara salat wajib dan salat sunnah. Ya. Salat sunnah atau salat wajib hukum siwaknya sama. Ya. Apabila dia salat dengan salat yang memiliki salam yang banyak, seperti salat duha. Salat duha itu berapa rakaat batas paling banyak salat duha? 12. Ya, jadi dua rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai 12. Itu namanya salat yang memiliki salam yang banyak. Aw salat tarawih wa tahajud. Begitu salat tarawih pada malam Ramadan dan juga salat tahajud di luar bulan suci Ramadan disunnahkan baginya untuk bersiwak setiap 2 rakaat. Jadi setiap kita salam, mau bangun, mau takbir lagi, sebelum takbir siwak dulu. Ya, itu diistihbabkan, disunnahkan. Jadi setiap mau 2 rakaat kita siwak dulu. Ya. Makanya siwak itu kan disimpan di kantong biasanya. Ya, disimpan di kantong. Begitu juga sholat jenazah dan juga ketika tawaf. Ya. Jadi sebelum kita sholat jenazah, kita disunahkan juga untuk bersiwak. Ya. Walaupun sholat jenazah tidak ada surah Al-Fatihahnya, tidak dibaca dengan jahar ya. Al-Fatihah tetap ada. Ya. Jadi walaupun sholat jenazah itu imam hanya diam saja, jadi tidak membaca Fatihah dengan jahar. Ya. Tapi tetap disunahkan kita untuk bersiwak. Begitu juga ketika kita tawaf. Ya. Dan tidak ada bedanya antara sholat dengan wudu atau sholat dengan tayammum. Ya. Jadi ada orang yang sholat dengan wudu. Ada seorang sholat dengan tayammum. Jadi orang yang bertayammum ketika dia mau sholat, dia disunahkan juga bersiwak. Ya. Jadi tidak ada bedanya. Aw inda faqdi tahurain. Ya. Ataupun ketika 2 tahurain itu tidak ada. Ya. Tidak ada wudu dan tidak ada tayammum. Tetap disunahkan untuk siwak. Ya. Jadi walaupun kita dalam kondisi tidak wudu dan tidak tayammum ataupun tidak sholat, tetap disunahkan untuk bersiwak. Ya. Istihbabnya juga ditegaskan lagi atau sangat dianjurkan ketika mewudu. Ketika kita berwudu, wa illam yusalli. Walaupun dia tidak mau sholat. Ya. Jadi ada orang yang wudu tapi tidak sholat. Ya, karena wudu itu sunnah. Ya. Di waktu kita tidak sholat pun disunahkan untuk berwudu. Ya, seperti Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Itu walaupun beliau belum sampai waktu sholat wajib, beliau tetap berwudu. Ya, disebutkan beliau setiap wudunya batal, beliau wudu lagi. Ya. Walaupun beliau tidak sholat, ya, tapi lebih banyak beliau sholat 2 rakaat setelah wudu. Namanya sholat sunnah wudu. Ya. Nah, kita bisa laksanakan juga. Jadi orang yang berwudu,
bisa dia sholat sunnah wudu, bisa juga tidak. Ya. Dan setiap mau wudu, kita disunahkan untuk bersiwak. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam An-Nasa'i, laula an syaqqa ala ummati la amartum bisiwaki 'inda kulli wudu. Ya. Jadi hadis yang tadi 'inda kulli shalah, dalam riwayat Imam Nasa'i disebutkan 'inda kulli wudu. Ya, setiap mau berwudu. Ya. Hadis riwayat Imam Nasa'i dan Ahmad dan diriwayatkan secara muallaq oleh Imam Al-Bukhari. Wa sahahu Ibnu Khuzaimah wa allaq Al-Bukhari. Ya. Kemudian waktu yang lain wudu atau siwak istihbabkan wa yustahabbu 'inda qiraatil Qur'an. Ya. Dan disunnahkan juga ketika kita mau membaca Al-Qur'an. Ya. Wa indas firaril asnani wa in lam yataghayyar al-fam. Dan ketika safra itu artinya apa? Safra. Asfar artinya apa? Kuning. Indas firaril asnan. Ketika gigi menguning. Ketika gigi menguning, walaupun bau mulutnya tidak berubah. Ya, jadi kalau gigi sudah kuning-kuning, banyak kotorannya berarti itu. Ya, disunahkan untuk disiwak, ya, supaya hilang kuningnya. Ya. Walaupun mulutnya tidak berbau. Tapi biasanya kalau gigi kuning, bau mulut. Ya. Kalau tidak percaya, cium sendiri. Baik. Nah, kita selesaikan saja ini ya. Wa'lam annahu yahsulul istiyaku bi khirqatin wa bi kulli khushnin muzil wal 'ud aula wal arak aula wal afdal an yakuna biyabisin naddiyin bil ma' wa istahabbu ghasluhu liyastaka bihi thaniyan. Ya. Alat untuk bersiwak, ketahuilah, ya, siwak itu bisa dengan khirqah, dengan setiap benda yang khushnin muzil, ya, setiap benda yang bisa menghilangkan bau. Ya. Wal 'udu aula, dan diutamakan menggunakan ud. Ya, ud itu ranting-ranting kayu. Wal araku aula, dan paling utama adalah dengan arak. Ya, dengan arak. Kayu namanya kayu arak. Kayu arak. Kayu arak, dan yang digunakan adalah akarnya. Ya. Ada yang menggunakan cabangnya. Ada yang menggunakan rantingnya. Tapi jangan dengan pohonnya. Ya, kalau dengan pohonnya pohon arak itu dipanggul baru. Jadi ambil pakai ranting-ranting yang kecil-kecil. Sesuai dengan mulut lah. Ya. Kalau mulut kecil ya pakai yang kecil. Kalau mulut besar boleh pakai besar. Ya. Tapi yang paling enak itu pakai akarnya itu. Karena apa? Ya. Wal afdal an yakuna biyabis nadiyin bil ma. Ya. Dan yang paling afdal menggunakan arak yang yabis. Apa itu yabis? Basah. Ya. Basah atau kering? Yabis itu kering, bukan basah. Ya. Rutbin baru basah. Ya. Ayatnya apa? Wala rutbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Wala rutbin wala. Ratab itu yang basah, yabis kering. Naddiyin bil ma, ya. Jadi kering kemudian dibasahkan dengan air. Kemudian disunahkan untuk mencucinya setiap selesai digunakan. Untuk digunakan di waktu yang lain. Ya, jadi siwak yang kita pakai, ya, kalau sudah 1 hari dipakai, dicuci. Ya. Jangan tidak dicuci, ya, karena baunya akan menumpuk di situ. Ya, jadi disunahkan untuk dicuci. Walau staka bi isba' wa ghairihi wa hiya khashinatun ajza'a qat'an. Qala fi syarhil muhadzab.
Wa fi isbi'ihi khilaf ar-rajih fi rawdah la yujzi wa rajih fi syarh muhadzab la yujza wa bi qat al-qadhi Husain wal mahamili. Ya. Kalau tidak ada alat itu, kemudian orang bersiwak dengan jari, ya, dengan jari. Kalau jarinya itu basah, ya, bisa menghilangkan apa yang ada di gigi, disebutkan dalam Syarhul Muhadzab ajza'ah. Nah, itu boleh. Ya. Walaupun dalam Raudhah dikatakan la yujzi. Ya. Jadi khilaf. Bersiwak dengan jari-jari tangan, apakah yujzi atau tidak? Ya. Sebagian mengatakan yujzi, sebagian mengatakan tidak. Wal Baghi wa Syekh Abu Hamid wa ikhtarahu ar-Ruyani fil bahri wa la ba'sa an yastaka bi siwaqi ghairihi. Ya. Jadi ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan ijza, pendapat kedua mengatakan tidak. Ya. Kemudian selanjutnya, wala ba'sa an yastaka bi siwaqi ghairihi bi idnihi. Ya. Tidak apa-apa bersiwak dengan siwak orang lain dengan izin yang punya. biar diizinkan bagaimana, Re? Ya. Siwak saya dipakai azam. Ya. Tidak enak ya. Tapi kalau diizinkan, kenapa pakai? Enggak apa-apa, disebut enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ya. Sudah sampai situ. Kemudian poin selanjutnya, ketika kita bersiwak, pakai tangan mana kita gunakan? Tangan kiri atau tangan kanan? Nah, ini juga disebutkan. Wa yustahabbu an yastaka bi yaminihi wa bil janibil ayman min famihi wa an yamurrahu ala saqfi halqihi imraran latifan wa karasi adrasihi wa yanwi bisiwaki as-sunnah wa yustahabbu inda dukhulil manzil wa inda iradati an-nawmi wallahu ta'ala alam. Ya. Jadi ketika kita memegang siwak, yustahabbu an yastaka bi yaminihi. Disunnahkan kita memegang siwak dengan tangan kanan. Dan mulainya dari mana? Dari sebelah kiri atau sebelah kanan? Disunnahkan kata beliau mulai dari bil janibil ayman. Jadi kita bersiwak dari kanan ke kiri. Ya, jadi ini cara. Ya. Jadi ada alat, ada cara. Caranya yang disunnahkan kata beliau adalah disunnahkan dengan tangan kanan dipegang, kemudian dimulai dari mulut sebelah kanan, dari gigi sebelah kanan, kemudian yumirruhu ala saqfi halqihi imraran latifan. Ya, wa karasi adrasihi. Ya, jadi dia siwak mulai dari kanan, yumir artinya dilewatkan. Jadi ditarik atau dijalankan, ya, dijalankan siwaknya dari kanan ke kiri, ya. Kemudian saqfil halq. Ya. Jadi gigi sebelah dalam juga. Ya. Wa karasil adras. Karasil adras itu artinya apa? Ya, gigi gusi. Ya. Batasnya itu sampai pangkal gigi. Maksudnya sampai pangkal gigi. Kemudian bagian yang terakhir sekali disunnahkan untuk berniat. Ya. Jadi kita saya niat siwak mengikuti Rasulullah SAW. Ya. Harus ada niatnya. Karena kalau tidak ada niat, pahalanya tidak ada. Ya. Innamal a'malu binniyat. Jadi setiap mau siwak berniat. Ya, saya siwak karena Allah Azza wa Jalla mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Ya. Dan niat itu di dalam hati saja. Ya. Tidak. Di dalam hati. Jadi hati kita mengatakan saya niat siwak untuk mengikuti Rasulullah SAW karena Allah sudah. Cukup.
Dan juga disunnahkan ketika kita mau masuk rumah. Apalagi kalau kita baru pulang perjalanan jauh, masuk rumah, kita siwak. Ya, supaya orang rumah ketika menyambut kita, wih, siapa bau mulut ini? Jadi supaya tidak berbau mulut. Wa inda iradatin naumi wallahu ta'ala a'lam. Dan juga ketika kita mau tidur. Yang dalam hadisnya itu bangun tidur. Ya, ini disebutkan. Begitu juga ketika kita mau tidur, disunahkan kita untuk bersiwak. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Alhamdulillah, bab tentang siwak kita sudah selesaikan sampai sini. Jadi ada hadis-hadis tentang siwak, kapan waktu yang disunahkan, kapan waktu yang dimakruhkan, kondisi apa yang dimakruhkan, yang kita sudah sebutkan semua. Kemudian alat-alat siwak itu kita sudah sebutkan. Kemudian tata cara pegang siwak kita sudah sebutkan. Kemudian siwak mulai dari sebelah kanan kita sebutkan. Ya, jadi semuanya sudah kita jelaskan, kita sudah baca di sini. Jadi itulah aturan-aturan dalam bersiwak. Ya. Jadi apakah sikat gigi sama dengan siwak? Ya. Sebagian mengatakan sama, sebagian mengatakan tidak. Ya. Tapi apakah boleh kita kiaskan? Ya. Ketika kita bersikat gigi, maka sikat gigi kita pegang pakai apa? Tangan kanan. Ya. Dan sikat gigi mulai dari mana? Dari sebelah kanan. Ya, mulai dari sebelah kanan. Ya, jadi sikat giginya kanan dulu, baru depan, baru kiri. Tapi biasanya kita kiri duluan. Ya. Karena tangan kanan lebih cepat masuk ke sini. Padahal sini dulu. Ya. Itu khilaf para ulama. Ya, sebagian mengatakan dari kiri, sebagian mengatakan dari kanan. Ya. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, mulainya dari kanan. Ya, dari kanan ke kiri. Ya. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang lain, Rasulullah SAW yuhibbu at-tayamun fi kulli syu'unihi. Ya, fi tarajulihi. Ya. Rasulullah SAW itu mencintai mengawali pekerjaan dari kanan. Ya. Ketika beliau bersisir, ketika beliau pakai baju, ya, pakai sendal, fi tana'ulihi wa tarajulihi. Ya. Jadi pakai sendal, kanan duluan. Pakai baju, kanan duluan. Nah, begitu juga bersisir, kanan duluan. Nah, begitu ya sikat gigi. Sikat gigi juga dari kanan duluan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan dengan bab yang baru yaitu faraidul wudu. Ya. Nah, ini yang mulai ke inti-intinya. Ya. Faraidul wudu, fardu wudu. Ya. Insyaallah kita bertemu lagi. Semoga Allah berikan usia yang panjang dan kesehatan yang baik ya, sehingga kita bisa tetap mempelajari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.